Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Alhamid dengan NIM 103052330016. Dan saya, Kevin Jonathan Roti, dengan NIM 103052330047. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang analisa deskriptif data dua dimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data Facebook. Baik, di sini saya akan membacakan bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan, dan bab 2 yaitu pengolahan data. Baik, saya akan membacakan bab 1 terlebih dahulu. Data Facebook adalah kumpulan data statistik yang dibuat oleh CIA atau Badan Intelijen Amerika yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, geografis, dan militer dari berbagai negara di seluruh dunia. Data ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi yang valid dan terpercaya untuk berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, penelitian, dan lainnya. Untuk menganalisis data Facebook secara deskriptif, scatter plot dan korelasi digunakan. Dengan menggunakan titik-titik yang tersebar di bidang koordinat kartesius, scatter plot akan menampilkan grafik yang menunjukkan hubungan antar dua variabel. Nilai korelasi adalah ukuran yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai mendekati min 1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, dan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungannya sama sekali. Dengan menggunakan scatter plot dan korelasi, analisis deskriptif data dua dimensi dapat menunjukkan pola, tren, hubungan antar variabel dalam data Facebook, dan analisis ini dapat membantu kita memahami karakteristik dan dinamika negara di seluruh dunia. Selanjutnya, yaitu ada tujuan penelitian. Kami memiliki beberapa poin tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antar dua variabel dari data Facebook. Lalu yang kedua, untuk menghitung dan memahami nilai korelasi antar dua variabel, serta jenis dan kekuatan korelasi. Apakah nilai korelasinya positif, negatif, atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga, yaitu untuk menampilkan dan menganalisis scatter plot antar dua variabel yang dipilih dari Facebook. Lalu yang keempat adalah untuk menyimpulkan dan merekomendasikan temuan dan implikasi dari analisa deskriptif data dua dimensi menggunakan scatter plot dan korelasi pada data Facebook. Baik, berikutnya adalah bab 2 yaitu pengolahan data. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan 3 pasang variabel dengan langkah-langkah atau metode sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah mengambil 3 pasang variabel dari data Facebook. Lalu yang kedua itu adalah membuat scatter plot dari 3 pasang variabel yang telah dipilih dan dengan menggunakan bantuan Excel. Yang ketiga, mengukur dan menafsirkan nilai korelasi dari 3 pasang variabel yang telah dipilih menggunakan Excel, lalu menggunakan formula Corel untuk menghitung nilai korelasi dari dua kumpulan data. Nilai korelasi akan menunjukkan seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel positif atau negatif. Lalu yang keempat adalah menampilkan dan menganalisis scatter plot dan korelasi dari 3 pasang variabel yang telah dipilih menggunakan Excel dan mengidentifikasi pola, tren, juga anomali yang terlibat dalam scatter plot. Lalu yang terakhir adalah menyimpulkan dan merekomendasikan temuan dan implikasi dari analisa deskriptif data dua dimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi yang telah dihitung dengan menggunakan Excel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian akan saya lanjutkan ke bab 3, yaitu bab tentang hasil analisa. Baik, di pasangan pertama, kita mengambil data birth rate dan death rate. Dari grafik scatter plot yang telah terlihat,
terlihat jelas bahwa bila X naik, Y juga akan cenderung naik. Jadi bisa diketahui ini adalah positif, adalah korelasi positif. Dan kita dapatkan dengan bantuan Excel, nilai korelasinya 0,3510 sekian, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini adalah positif lemah. Artinya semakin tinggi laju kelahiran, semakin tinggi pula laju kematian. Tetapi hubungan ini tidak terlalu kuat atau konsisten, masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi. Kemudian untuk data selanjutnya, kami mengambil pasangan unemployment rate dan total fertility rate, yaitu tingkat pengangguran dan tingkat kesuburan total. Nah, dari grafik scatter plot yang telah terlihat sama dengan grafik yang sebelumnya, bila X naik, Y akan cenderung naik, sehingga bisa kita ambil kesimpulan ini adalah korelasi positif. Sedangkan dengan bantuan Excel, kita dapatkan nilai korelasinya 0,483 sekian, bisa dilihat di dalam gambar, yang menunjukkan ini adalah positif lemah juga. Yang berarti semakin tinggi tingkat kesuburan total, semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Tetapi sama seperti sebelumnya, hubungan ini tidak terlalu kuat atau konsisten. Masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi. Kemudian untuk data yang terakhir, kami mengambil infant mortality rate dan industrial production growth rate, yaitu tingkat kematian bayi dan tingkat pertumbuhan produksi industri. Dari grafik scatter plot bisa kita lihat, jika X cenderung naik, maka Y juga cenderung naik. Sama seperti dua data sebelumnya, ini juga menandakan korelasi positif. Dan dengan bantuan Excel, kita dapatkan nilai korelasinya 0,151 sekian, sehingga bisa kita ambil kesimpulan ini adalah positif lemah juga, sama seperti dua data sebelumnya. Yang berarti semakin tinggi tingkat pertumbuhan produksi industri, maka semakin rendah tingkat kematian bayi. Tetapi sama seperti dua data sebelumnya, hubungan ini tidak terlalu kuat atau tidak konsisten. Masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi. Demikian bagian analisa. Kemudian akan kita lanjut ke bagian penutup, yaitu bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami kali ini, dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data Factbook, kita dapat menganalisis hubungan antara tiga pasang variabel yang berkaitan dengan negara-negara di dunia, seperti tingkat pengangguran dan tingkat kesuburan total pada data yang pertama tadi, kemudian laju kelahiran dan laju kematian di data yang kedua, kemudian tingkat kematian bayi dan tingkat pertumbuhan produksi industri pada data ketiga. Dan sebenarnya masih banyak data lain yang bisa kami bandingkan. Dan setelah dilakukan analisa, didapatkan kesimpulan-kesimpulan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa semakin tinggi tingkat kesuburan total, semakin tinggi pula tingkat pengangguran untuk data yang pertama. Kemudian untuk data yang kedua, semakin tinggi laju kelahiran, semakin tinggi pula laju kematian. Dan untuk data yang terakhir, semakin tinggi tingkat pertumbuhan produksi industri, semakin rendah pula tingkat kematian bayi. Sekian penjelasan bab analisa dan bab kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami berdua sampaikan dari hasil penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.